Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Yusuf dengan NIM 2021017, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi teks eksposisi. Nah, di slide pertama adalah pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk tes atau tulisan yang membuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Hal ini yang membuat tujuan teks eksposisi adalah memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandang tertentu. Dalam membuat teks eksposisi biasanya ditunjukkan untuk membahas isu-isu yang ada di masyarakat, seperti COVID-19, isu tentang pendidikan, isu tentang ekonomi, dan sebagainya. Dengan ditulisnya teks eksposisi, maka pembaca akan memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam menghadapi isu-isu hangat di tengah masyarakat. Selain itu, teks eksposisi pada dasarnya memiliki bentuk seperti sebuah retorika, yang dimana dapat digunakan untuk menjelaskan tentang uraian ilmu pengetahuan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan. Oleh karena itu, sebagian besar teks dalam buku pelajaran atau ensiklopedia pada konsepnya merupakan pengembangan dari teks eksposisi. Hal itu dapat dilihat melalui teks lainnya seperti berita, esai, prosedur, bahkan juga laporan. Di slide selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, memberikan informasi atau pengetahuan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teks eksposisi bukanlah teks fiksi, tetapi berisi tentang teks non-fiksi. Oleh sebab itu, teks eksposisi umumnya akan berisi tentang informasi atau pengetahuan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Dikarenakan termasuk teks eksposisi, termasuk teks non-fiksi, dan isinya berupa informasi atau pengetahuan, maka penulisan teks eksposisi menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Teks eksposisi berisi tentang sebuah fakta yang biasanya didukung dengan data-data yang akurat, sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, ketika ingin menulis teks eksposisi yang baik, diperlukan mencari sumber-sumber data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan. Slide selanjutnya adalah struktur teks eksposisi, di mana yang pertama adalah sebuah tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis tersendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Bagian kedua dari struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjutkan dengan rangkaian argumen. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penegasan ulang. Bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau simpulan. Di slide terakhir adalah tujuan dari teks eksposisi. Berdasarkan pengertian teks eksposisi, maka tujuan teks eksposisi adalah untuk menyampaikan informasi kepada pembaca melalui sudut pandang tertentu. Dengan tujuan teks eksposisi tersebut, maka pembaca akan mudah memahami makna serta pengetahuan yang terkandung di dalam teks eksposisi tersebut. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.